Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Mari sambil berdiri kita akan pujian ini. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Dalam penyembahan kita bertekan. Haleluya. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu,
segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini dengan segenap hati kami melayani, mengasihi Engkau. Bukan hanya kata-kata kami, tetapi tindakan kelakuan kami adalah sesuai dengan perkataan kami. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja di hari-hari zaman akhir ini, menjadikan kami saksi-saksi buat Tuhan, agar semua kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, membawa orang-orang kepada pertobatan dan keselamatan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus. Urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang membuat mujizat itu Tuhan Yesus. Ya, dulu, hari ini, sampai yang akan datang, Dia tidak berubah. Dia pembuat mujizat dan kuasanya pun tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Jadi kemarin yang kita baca, Tuhan berbuat banyak mujizat. Sekarang pun Tuhan masih bisa berbuat mujizat. Akan datang pun Dia bisa melakukan mujizat. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat menurut kata Yunani itu dunamos. Dunamos itu artinya kuasa. Jadi kalau Tuhan melakukan mujizat itu adalah demonstrasi kuasa Allah. Karena Allah tidak pernah berubah. Ya, jadi demonstrasi kuasa Allah itulah mujizat. Pertanyaan saya, apa saudara mengalami itu mujizat? Mujizat terbesar itu apa? Hidup kita berubah. Dari hidup duniawi, dari hidup berdosa, menjadi hidup yang bertobat. Lahir baru, menjadi manusia lain. Itu mujizat. Biasa kita mengharapkan mujizat cuma sakit sembuh, kantong kosong diisi penuh. Ya, kemudian apalagi tidak punya kerja dikasih kerja, itu mujizat. Padahal mujizat yang paling besar adalah manusia berubah jadi manusia lain. Dulu jalannya ke utara, sekarang jalan ke selatan. Dulu tidak bertobat, segala macam tindakan perbuatan dilakukan, sekarang berubah. Itu mujizat terbesar. Tempatnya nanti di sorga. Ya, karena itu mari kita mendemonstrasikan kuasa Allah mulai dari hidup kita. Bukan orang Kristen biasa. Bukan orang Kristen yang cuma memeluk satu keyakinan. Tidak. Tapi orang Kristen yang dapat dilihat oleh orang lain bahwa di dalam dirinya orang ini
ada demonstrasi kuasa Allah. Tidak ada orang bisa merubah manusia. Saya tidak mampu merubah saudara. Tapi firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu yang merubah hidup dari manusia. Orang tua saya tidak bisa merubah. Ya. Istri saya tidak bisa rubah. Guru saya tidak bisa rubah. Lah siapa yang bisa merubah kita? Itulah Tuhan Yesus sendiri dengan kuasa. Ya. Dari awal dia turun ke dunia. Sebelum dia pergi memberitakan Injil kerajaan sorga dan berkata bertobat. Dia sempat ikut pergi bersama ibunya di perkawinan di Kana. Nah itu, apa yang terjadi di situ? Air menjadi anggur. Itu demonstrasi kuasa Allah. Siapa yang bisa rubah air menjadi anggur yang manis? Hanya Tuhan Yesus. Kita baca lebih dahulu. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ya. Dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ya. Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bagaimana mujizat ini terjadi? Kalau kita baca dengan cermat, teliti, mujizat ini terjadi karena adanya ketaatan. Kalau tidak taat, hamba-hamba itu mengisi air dalam bejana-bejana yang mulai kosong, tidak akan terjadi mujizat. Jadi mujizat itu tidak pernah lepas dari ketaatan. Jadi mujizat itu berbicara juga soal ketaatan. Nah, disinilah banyaknya orang Kristen tidak taat, tidak mau taat, dan banyak kali memakai pikiran, perasaan sendiri. Ya. Bagaimana bisa mujizat kalau kita tidak taat? Harus ada ketaatan dari pelayan-pelayan itu mengisi bejana-bejana itu, tempayang-tempayang itu dengan air. Ya. Jadi mujizat tidak lepas dari ketaatan. Ketaatan. Tolong dibaca sekali lagi ayat 7 dan ayat 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Ya. isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sekarang Yesus sendiri berkata, ya, isilah tempayang-tempayang penuh dengan air. Lalu apa? Mereka mengisi. Taat. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka,
sekarang cedoklah Ya. dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Nah, jadi sekarang cedok. Perintah kedua Tuhan, bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka bawa, taat. Jadi orang itu juga bisa menikmati air yang sudah menjadi anggur yang manis. Hidup kita ini tidak pernah lepas dari lingkaran namanya ketaatan. Manusia terusir dari Taman Eden karena tidak taat. Ya. Tapi karena taatnya Yesus, maka manusia diselamatkan. Pintu Taman Eden dibuka. Sampai akhir hidup kita, sampai akhir dunia, yang dituntut dari Tuhan adalah ketaatan. Bahkan ketaatan tanpa syarat. Apa hubungannya kalau pelayan-pelayan itu berpikir, anggur kan habis, apa hubungannya dengan air biasa yang diisi ke tempayang? Ini yang banyak orang Kristen memakai logika sendiri, pemikiran sendiri. Yesaya mengatakan, pikiranmu bukan pikiranku. Setinggi langit dari bumi, itu perbedaan pikirannya Tuhan dengan pikiran manusia. Manusia bilang sudah tidak ada jalan. Tapi Tuhan bilang, kalau aku buka jalan, siapa yang bisa tutup? Tidak ada. Ya. Jadi manusia mesti memenuhi syarat ini, menyesuaikan hidup kita dengan maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Taat. Firman, kehendak Tuhan. Isi itu tempayang. Lalu mereka mengisi. Ya. Ada baiknya di sini, lalu mereka dikatakan, terus mereka lalu mengisi. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Ayat 8 dikatakan sekarang cedok, bawalah ke pemimpin pesta. Bawa. Nah setelah dibawa, lalu dia perintah lagi. Sekarang beri coba mereka minum. Nah, mereka lakukan lagi. Orang, wah ini bagus betul. Manis betul. Tadi kita cicipi itu anggur tidak sama dengan yang sekarang. Itu buatan manusia. Yang pertama, tidak sama buatan Allah. Sebagus apapun, secantik apapun, kalau itu buatan manusia, luntur. Coba ya kalau perempuan-perempuan pergi ke gereja, bersolek dulu, lama sekali, ya, dibuat sampai begitu bagus, ya. Nanti bulu matanya, nanti segala-galanya, ya. Coba kalau sudah selesai itu cuci bersih, nggak ada apa-apa. Aslinya, tuh ya, itu aslinya Tuhan buat tidak sama dengan manusia buat. Ya. Tapi perlu menghias diri datang, perlu berbenah diri, perlu kan tidak, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, semoga kita paham maunya Tuhan, bahwa kita akan mengalami banyak mujizat kalau kita banyak kali mentaati. Sayangnya tidak semua mau taat perintah Tuhan. Sayang sekali. Ya. Jadi mujizat demonstrasi kuasa Allah, air jadi anggur manis, di mana pesta nikah itu tanda pertama. Ayat 11 tolong dibaca. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda pertama. Di mana? Pernikahan. Betapa pentingnya yang namanya pernikahan. Ya.
nikah yang pertama jatuh. Kenapa nikah yang pertama jatuh? Hawa ini suka jalan sendiri, pakai maunya sendiri. Dia pikir dia pinter, dia pikir dia bisa. Menghadapi ular, dia bingung mana yang benar ya. Suami saya menceritakan, Tuhan larang kita makan buah pengetahuan dan baik dan jahat itu. Ya. Tapi ular ini bilang, wah makan. Nah, itu mengambil keputusan sendiri. Makanya orang kalau sudah berkeluarga, suami dan istri harus berserunding bersama. Musyawarah suami dan istri. Jangan istri jalan sendiri. Lebih baik dia suka nyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Ngambil tindakan tanpa suami. Ya, ditanya suami, dia menjawab lebih keras daripada suami. Ini istri yang tidak berohani. Ya, tidak menghargai kepalanya. Suami itu kepala istri. Kristus itu kepala dari kita semua. Tapi suami itu kepala istri. Dia mesti menundukkan diri, taat kepada suaminya. Harusnya dia bilang, ular tunggu dulu. Saya pergi tanya kepada suami saya. Tapi dia tidak lakukan. Nanti sudah dia ambil itu buah, dia makan, dia panggil suaminya. Suami ini pun tidak punya pendirian sebagai kepala. Jadi kalau mau menikah laki-laki harus tahu bagaimana bertindak seperti seorang pemimpin perusahaan, seorang pemimpin keluarga. Bukan memimpin dengan kekerasan, bukan memimpin dengan ini, tidak. Kembali ke dasarnya, ketaatan kepada firman. Adam harusnya mengatakan, kamu sudah salah jalan sendiri. Sekarang tanggung akibatnya. Aku tidak mau. Ya. Tapi dia nurut saja. Ini kepala yang tidak tahu jadi kepala. Ya. Semua urusan anak, rumah tangga itu tidak lepas dari kepala. Bukan kepala so enak-enak so kasih saja istri atur. Tidak seperti itu. Ya, ada istri yang bisa ngatur, ada yang istri tidak bisa. Sebisa-bisa ngatur juga harus lapor sama suaminya. Ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi, diam-diam. Malah petaka. Apa malah petaka? Manusia jadi siksa, susah sampai hari ini. Gara-gara siapa? Hawa. Karena itu dalam perjanjian baru dikatakan, aku tidak mau seorang istri memerintah laki-laki, memerintah suaminya. Karena istrilah yang lebih dahulu jatuh. Itu bukan berarti Tuhan itu menghina, menyepelekan seorang istri atau seorang perempuan, tidak. Tapi ini satu peringatan bagi istri-istri, bagi perempuan-perempuan. Jangan mengambil tindakan-tindakan menurut maumu sendiri tanpa memberitahu suami yang adalah kepala. Dan suami yang adalah kepala tahu bagaimana mengepalai, bijaksana. Ya, nah, akibatnya apa? Akibatnya diusir keluar. Kamu mengandung susah payah, melahirkan sakit. Laki-laki tanggung akibatnya, berjerih lelah, mencari nafkah seumur hidup sampai mati, masuk dalam tanah, kembali ke tanah. Itu manusia. Akibat ketidaktaatan ini sangat
sangat tidak enak. Ya, tetapi akibat ketaatan luar biasa. Memang untuk taat tidak mudah. Yesus harus menderita. Tapi dia buka pintu Taman Eden. Dan kita nanti bisa menikmati buah pohon kehidupan. Asal kita pun sampai hari ini jadi orang percaya yang punya ketaatan kepada Alkitab, kepada firman. Sebab bukan orang yang percaya, yang berseru Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, itulah melakukan firman Allah. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mulai mengadakan demonstrasi kuasanya yang pertama, air jadi anggur. Jadi Tuhan mau memperbaiki di akhir zaman ini pernikahan kita. Sebab dunia sekarang sudah menyimpang dari kemauan Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak gereja menghalalkan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Oh, orang Kristen juga bisa. Itu kan sudah penyimpangan. Itu kekejian. Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan laki-laki. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi sekarang banyak gereja bilang, orang itu dunia bisa, orang Kristen juga bisa. Nah, itu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Ya, makanya kalau memang mau menikah, pilih baik-baik, sembahyang baik-baik. Bukan pemilihan dari daging. Ya, pandangan mata kasar. Ini cerdik, ini pinter, ini banyak uangnya, ini apa, jangan. Pilih apa yang Tuhan pilih bagi kita. Ya, beda kalau orang belum lahir baru menikah, ya pilihan dia. Kalau sudah lahir baru, pilihan Tuhan. Beda toh. Jadi taat isi sampai penuh. Jangan setengah-setengah. Jangan ikut Tuhan setengah hati. Pikir kepentingan diri, pikir keuntungan diri. Ya. Semua mujizat ketaatan. Jenderal Naaman, panglima. Dia seorang panglima, kusta. Kalau dia pakai pakaian jenderal, lengkap, tidak kelihatan kustanya. Gagah di luar, kembali ke rumah bagaimana? Intinya kan di dalam rumah. Rumah tangga. Home, sweet home. Kalau makan, suaminya di utara sana, istrinya ke sana selatan. Bukan makanan yang limpah di meja bikin senang, tapi makan dengan hati yang penuh cinta. Serumah harus sama-sama keluar makan sama-sama. Yuk. Ketika di tetangga saya orang dari Tiongkok, itu ada aturan yang itu masih kanak-kanak saya, tapi saya ingat. Orang laki, anak laki, papa laki, semua itu dulu makan. Habis itu perempuan. Jadi perempuan bagi orang dianggap kelas 2. Tapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Makan sama-sama. Menantu
mertua, anak kalau serumah makan sama-sama. Di meja sama-sama. Itulah kesempatan berkomunikasi. Cerita-cerita. Ya. Ada menantu tidak suka mertua mungkin. Cerewet ini mertua. Jadi terus tinggal di kamar. Makan di kamar, tidur di kamar, segalanya di kamar. Tak pernah keluar. Beramah-tamah, bersosialisasi. Keliru. Ya. Makan bareng istri, anak situ. Rame. Itu saya makan sama istri, anak rame. 5. Jadi kalau saya ke Jakarta ini makan bareng rame lagi, semua keluar. Itu kesempatan berjumpa, kan menyendiri. Ya, mari kita merubah pola hidup kita, mencerminkan kerukunan dalam rumah tangga, jadi saksi di Yerusalem sampai di ujung bumi. Ya, nah saya beralih kepada Naaman tadi, saya singgung. Jenderal yang pakaiannya hebat, perang selalu menang, tapi kusta. Ketika dia buka bajunya, kusta saya. Dia sedih. Nah, ada pelayan di situ, bangsa Israel, pelayan diambil untuk apa? Dijadikan pelayan kecil, anak kecil, mungkin remaja 12, 13, 14. Jangan kau bilang saya masih muda, saya masih remaja. Ya, jadi saya bikin maunya saya. Remaja-remaja harus berubah, menunjukkan sikap yang baik di dalam rumah orang tuanya. Kalau kau mulaikan hidupmu di rumah orang tua baik, nanti kamu berumah tangga, kamu akan teruskan itu jadi baik. Kalau di rumah tangga orang tua kau tidak bisa, nanti di luar kamu juga tidak bisa. Saya ngerti ini. Saya ingat saya dengan orang tua. Ketika kami makan, mungkin angkat kaki begitu. Orang tua langsung lihat-lihat. Cuma lihat-lihat. Tidak ngomong. Terus kasih turun. Terus banyak diajarkan orang tua etika-etika. Makanya saya bilang kembali lagi ke rumah tangga. Ya. Nah, si Naaman keluarnya hebat. Tapi ke dalam tidak. Kusta. Lalu pelayang ini bilang, Tuhan, kasih tahu nyonyanya, di sana di negeri ada nabi orang Israel bisa menyembuhkan. Nah, Naaman dengar itu, wah, perlu ini. Dia langsung bawa banyak-banyak emas. Dia pikir nanti dia bayar mahal asal sehat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Mari kita baca kisah Naaman, 2 Raja-Raja. Pasal yang kelima, mulai ayat 1. 2 Raja-Raja. Pasal yang kelima, ayat 1 mulai. Naaman, panglima Raja Aram, Ya. adalah seorang terpandang di hadapan tuannya Ya. dan sangat disayangi. Ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, dia perang menang. Dia di luar nama bagus. Dia di luar punya kedudukan. Tapi di rumah dia buka kusta. Ya, lanjut. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ya, Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya,
Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku. Kita lompat ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Terus? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendesak serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sekian dulu. Jadi Naaman ini bisa mengalami kesembuhan akibat seorang pelayan yang ditawan lagi. Pelayan kecil remaja yang bersaksi. Ada itu nabi di sana bisa menyembuhkan. Itu kesaksian kita sangat penting sekali, tapi orang Kristen malas bersaksi. Perintah Tuhan buat kita, jadilah saksi-saksiku. Tapi kita tidak mau bersaksi. Tidak mau menjadi kesaksian kaki diam. Jadi terang. Kita diam aja. Dari dulu kita ke gereja sendiri, bolak-balik sendiri. 10 tahun, 20 tahun sendiri. Kita malu bersaksi tentang Tuhan. Ini anak, kalau dipikir orang ditawan, sementara ditawan. Orang Aram pernah membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel jadi pelayan. Orang ditawan, berani dia bilang, di sana ada nabi di Israel bisa sembuhkan. Apa yang kita butuh hari-hari ini? Penuh Roh Kudus. Supaya kita mau bersaksi. Itu pun orang mau dipenuhi Roh Kudus taat. Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kuasa Allah memenuhi. 500 orang lebih murid pada waktu itu menyaksikan Yesus bangkit. Tapi yang menerima baptisan Roh Kudus cuma 120 orang murid di kamar loteng. Di mana yang 300 lebih? Mereka mengabaikan perintah Tuhan. Mereka mengabaikan Roh Kudus. Orang Kristen merasa, apa itu Roh Kudus? Tidak perlu. Roh Kudus itu kekuatan. Roh Kudus itu penghibur kita. Dalam keadaan susah, Roh Kudus menghibur. Roh Kudus itu roh kuasa untuk menjadikan kita saksi bahwa jiwa sembahyang ada hati yang berbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dia orang Kristen mikirin diri sendiri. Nanti satu waktu menghadap Tuhan ditanya, apa yang kamu sudah buat dengan anugerahku?
Kamu pakai sendiri toh. Nah, ke gereja sendiri. Kemana-mana cuma sendiri. Malu ah. Nanti dibilang sok ini, pendeta ini. Tidak usah malu. Saya dari belum menjadi pendeta, baru bertobat, baru lahir. Ngomong terus tentang Tuhan. Ketemu haji, ketemu siapa saja saya omong tentang Tuhan. Orang bilang, pendeta. Saya bilang, puji Tuhan. Dan jadilah pendeta. Ya. Banyak orang tidak mau. Dipikir ini pekerjaan yang memalukan. Ini pelayan cuma tertawan. Bilang apa? Di sana ada. Lalu Naaman mau pergi. Dia lapor komandannya raja. Raja bilang, ayo kasih bawa banyak barang. Sampai di sana, Nabi Elisa tidak keluar. Suruh saja pelayan, coba. Tersinggung ini jenderal. Saya ini dihormati di mana-mana loh. Kok ini Nabi sombongnya tidak mau keluar? Ya, kadang-kadang orang bersikap seperti itu supaya kita juga yang sombong ini tidak sadar rendah hati. Yalah, kita bilang sombongnya ini, padahal kita juga sombong. Makanya jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, disuruh saja pelayan. Ya, coba saya bacakan itu ya. Ayat 10. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Iya, cuma Elisa tidak menemui panglima besar ini. Panglima terkenal menang. Dia cuma suruh pelayannya, bilang sama dia. Wah, pasti Naaman tersinggung ini. Apalagi disuruh mandi 7 kali, tidak masuk akal. Masa aku kusta cuma disuruh membenamkan diri 7 kali. Ini tidak bisa. Tapi untung ada lagi pelayan bawahannya prajurit berani ngomong sama atasan. Ini diperlukan keberanian ngomong. Sama orang ngomong. Kesalahannya kasih tahu dia pelan-pelan, kasih tunjuk ini salahmu, ini salahmu. Kalau Nabi itu suruh kamu yang susah-susah, kamu tuh mau bikin asal sembuh toh. Betul ya? Tapi sekarang cuma disuruh turun di sungai, lalu membenamkan diri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembuh. Apa susahnya? Yang susah saja mau asal sehat, tidak kusta. Iya, dia pikir-pikir juga betul ya. Jadi orang-orang ini, pelayan ini, bawahannya itu semua harus berani ngomong. Orang Kristen mengatuk mulutnya, kunci, slot, rapat-rapat. Dia tahu itu orang susah. Susahnya itu orang pernah dialami. Kenapa tidak ngomong jadi berkat? Bicara tentang Kristus. Nah, sekarang orang terpandang ini, ya, dia terpaksa turun, taat. Saya bayangkan Panglima Naaman ini, saya gambarkan. Waktu dia turun 1 kali, dia naik basah ini. Belum. Mungkin pelayannya, supporternya di sana. Turun lagi, baru 1. Ya. 2. Ayo, 3. Wah, sekarang bukan dia yang memerintah. Mungkin bawahannya sana bilang, baru 3. 4. Tidak berubah, kusta terus.
Aduh, berhenti, tidak mau. Nah, ayo dong, ayo terus. Baru 4, ya, 5. Nah, aduh masih kusta. Ya, banyak orang Kristen tidak mau tuntas laksanakan perintah Tuhan. Ini bukan seperti di Kana Yesus sendiri, isi tempayung penuh. Ini siapa? Nabi. Oh, itu kan cuma pendeta yang suruh pak kita. Pendeta yang suruh saya, bukan Tuhan. Coba Tuhan sendiri. Ya. Turun anak. Belum juga. Dia sudah tidak mau. Kalau tidak mau tidak sembuh. Belum sempurna. Turun, Panglima turun. Dia turun, dia naik. Ternyata sehat. 7 sempurna, angka sempurna. Ketaatan yang sempurna itu Tuhan tunggu dari kita gereja Tuhan. Ya. Jadi mungkin sementara proses itu dia turun sampai 7 kali sampai hancur, sampai aduh, tak karu-karuan sudah. Modelnya Naaman saya bisa bayangkan. Saya tidak karu-karuan. Tapi kalau belum lengkap, belum. Proses Tuhan itu jalan seturut bagaimana hatimu itu. Hatinya Naaman. Kalau tidak mau, tetap proses itu jalan. Harus turun. Waktu dia membenangkan 1 kali, saya gambarkan begini. Waktu dia turun 1 kali, kesombongannya hilang. Proses sombong. Manusia ini semua ada benih sombong. Siapapun manusia ada benih sombong. Ya, kedua. Proses yang kedua, marahnya itu hilang. Ya. Marah dia. Wah, aku dianggap rendah ini, hina ini. Masa begini? Caranya penyembuhan, turun di sungai. Ya. Kamu tidak tahu aku siapa lah. Aku ini panglima lah. Baru panglima saja, belum raja sudah sombong. Marahnya hilang. Turun ketika keangkuhannya hilang. Di dalam diri manusia ada rasa keangkuhan. Kamu tidak tahu saya siapa. Saya pejabat penting loh. Saya seorang dokter terkenal loh. Saya seorang pokoknya apa-apa. Itu ada keangkuhan dalam diri manusia. Keempat, waktu dia turun keempat, kebenaran diri sendirinya. Ini manusia juga banyak kebenaran diri. Tidak berani mengaku salah. Coba kalau jemaat saja atau pelayan sini saya suruh ke sana, dia tidak mau. Atau dia tidak melakukan tepat, dia berani mengaku sama saya. Berani tidak datang. Maafkan dulu Pak Pendeta, saya tidak melakukan itu karena saya begini. Saya dusta itu. Berani. Kebanyakan orang tidak mau. Karena keangkuhan. Karena kebenaran diri sendiri. Kalau saya dulu datang sama pendeta saya datang kepada teman saya, sorry ya, itu hari saya betul begini berbuat salah. Kalau tidak, hati nurani saya menuduh saya. Manusia kan punya hati nurani. Jangan dibiarkan hati nurani itu terus menuduh kita. Seorang suami yang bersalah pada istrinya, hati nuraninya menuduh. Sampai dia mau datang mengaku sama istri. Sebenarnya kita itu dulu pergi tempat lain, menghindar daripada kamu. Harusnya saya datang tepat waktu, tapi ya begitulah. Baru blong lepas.
Tanpa pengakuan jujur, kita penuh dengan kebenaran diri. Oh, kita begini, karena begini, pakai pikiran sendiri. Seringkali itu manusia. Ya. Lalu kemudian kelima kali dia turun. Akunya hilang. Keakuan manusia besar. Ego. Di dalam diri saya, di dalam diri saudara ada ego. Ya. Keenam, keras hati. Coba dia bilang, tidak mau aku. Itu kan keras hati, Naaman. Jadi keenam, keras hatinya hilang. Ketujuh, yang terakhir, baru kustanya hilang. Jadi dia harus menghilangkan kesombongan, marahnya, angkuhnya, kebenaran dirinya, keakuannya, keras hatinya, gengsinya, baru dia sehat. Kalau tidak, kita kusta di mata Tuhan. Kita tidak rendah hati. Ya. Nah, jadi kalau kita diproses seperti Naaman, mari kita rendah hati. Terus apa lagi yang Tuhan mau dari pelajaran yang saya baca ini tentang Naaman? 1 kali membenangkan diri, 2 kali membenangkan diri, 3 kali membenangkan diri. Itu artinya tekun. Tekun itu artinya terus menerus melakukan ketekunan sampai kita dipulihkan Tuhan. Pergi di dokter. Dokter bilang, Bapak periksa lab. Sudah periksa lab, dikasih obat. Obat itu makan sampai habis ya. Hari pertama 2 biji, hari ketiga 2 biji, hari kelima 1 biji, hari terakhir setengah biji. Patuh tidak? Ya, oke, Naaman harus tekun. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. Ketekunan. Kalau kita tidak tekun, kita tidak melihat mujizat pameran kuasa Allah terjadi. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada dan tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak pernah menangguhkan. Tidak ada penundaan bahwa Tuhan Yesus datang tidak jadi, ditunda nanti tahun depan. Tidak ada. Tuhan Yesus datang on time, tepat waktu. Siapa bilang Tuhan menunda? Tidak. Tidak. Tidak ada penundaan. Tuhan on time datangnya. Cuma kita tidak boleh percaya ada tanggal yang ditetapkan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, tidak tahu. Ya. Dalam dikatakan Ibrani tadi pasal 10 ayat 36. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan jangan mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Ya, sebab sedikit, sangat sedikit waktu akan datang. Ya, Tuhan itu akan datang. Matius 24 mengatakan kamu akan dengar deru-deru perang. Awas-awas, tapi itu belum kesudahannya. Tuhan masih beri waktu kepada kita bertobat. Kembali kepada Tuhan. Ya, kacau. Badai di mana? Ada. Banjir di mana? Coba saudara sendiri lebih pintar dari saya muterin.
Itu tanda-tanda zaman, tetapi penyesat ini lebih banyak. Ya. Makanya saudara harus belajar Alkitab. Punya catatan Alkitab. Baca. Tidak baca toh? Ini kan bukunya pendeta, bukan buku saya. Ya. Alkitab mengatakan Tuhan sudah dekat. Tapi orang Kristen tidak mau maju. Baca Markus 11. Markus 13. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, Ya. masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Ya. Menjelang malam atau tengah malam, Ya. atau larut malam, atau Ya. pagi-pagi buta. Jadi kalau ada orang memberitahu saudara tanggal sekian, bulan sekian, pukul sekian, itu tidak cocok Alkitab. Ya. Pengangkatan Tuhan 23 sampai 25 mana? Oh, Tuhan cancel. Alkitab berkata tidak ada penundaan. Tidak ada cancel-cancelan dari Tuhan. Tuhan itu on time. Ya. Jadi dikatakan yang perlu di sini berjaga-jaga. Langit dan bumi akan lalu, tetapi firman Allah tidak berlalu. Firman Allah dari dahulu sampai sekarang kekal sampai selamanya dan tetap berlaku. Tidak ada yang sudah expired ini. Tidak. Ya. Makanya ayat 33 berkata, nasihat ini hati-hati berjaga sebab kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Tidak tahu. Ya. Dunia semakin gemerlap. Kita kejar saja karier, posisi, uang. Dan tidak salah juga kalau saudara mau berprestasi, tapi ketahui bukan itu segala-galanya. Tidak. Ya, tidak segala-galanya itu. Jadi marilah kita orang percaya. Jadilah seperti Naaman, walaupun dia berat tapi dia taat. Kalau dia tidak taat, kusta. Petrus tangkap ikan 1 malam, tidak dapat. Pulang pagi-pagi, lelah, hasil nihil. Di sana di pinggir pantai ada satu pribadi bilang, aku mau pinjam perahumu ya, boleh? Mungkin hatinya Petrus sungut-sungut, sulalala begini, pinjam lagi. Ya sudah, naik, silakan. Naik, lalu mengajar Yesus dari perahu. Sudah mengajar, Yesus bilang, tolak lebih jauh. Pinjam perahu. Sulalala lagi saya nungguin dia bicara. Sekarang dia suruh pergi tolak ke tempat laut. Tapi dia ikut. Walaupun sungut-sungut. Sekarang sudah lelah, suruh ke lebih dalam, suruh buang jala lagi, mana masuk akal. Orang menjala ikan itu malam-malam, bukan pagi-pagi dong. Sepanjang malam aku tidak ada hasil, apalagi ini siang bolong. Tapi satu kata Yesus, Petrus, tapi karena engkau suruh aku bikin juga. Apa hasilnya? 2 perahu ikan. Tidak ada yang mustahil. Mujizat sama masih ada sampai hari ini. Kuasa Yesus tetap sama. Dahulu sampai sekarang sampai selamanya tidak berubah.
Yang berubah siapa? Kita. Hati kita harus berubah. Kalau kita mau melihat mukjizat, kita yang harus berubah. Menjadi manusia yang tadinya keras kepala, tidak taat, terlalu ingat kepentingan diri, kemudian kita taat kepada perintah Tuhan. Dari perkawinan di Kana, ketaatan. Jenderal Naaman sembuh, ketaatan. Petrus dan kawan-kawan menjala, taat, dapat ikan. Mukjizat akan terjadi. Mukjizat saya katakan tadi, temanya masih ada kalau kita tetap mau taat kepada perintah Tuhan. Itu ya. Jadilah orang percaya yang mau taat. Sekarang sesudah Yesus bangkit, mereka pergi, pergi menjala ikan saja. Nihil. Terjadi pengalaman pertama. Setelah mereka nihil pulang, tiba-tiba datang orang berjalan di air. Siapa itu? Kita tidak punya makanan, dia tanya lagi, ada lauk pauk? Coba, bagaimana kalau saudara tidak punya uang? Saya bilang pinjam ya 100.000. Kita kosong kantung, pinjam lagi, ya toh? Gitu kira-kira. Petrus ditanya, ada lauk pauk? Tidak ada. Itu jawabnya mungkin. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Dia sabar menunggu kita. Bangsa Israel, aku ulurkan tanganku. Tunggu-tunggu siapa yang mau datang. Tidak ada yang mau. Ya, kita ini Israel rohani, tidak ada yang mau. Tapi Petrus akhirnya Tuhan beri perintah lagi lebih aneh. Tebarkan di sebelah kanan. Kanan ya, bukan di kiri. Aduh, ini orang kanan lagi. Perahu saya cuma 2 meter. Mau kanan mau kiri sama. Buang di kiri, jalannya lari ke kanan. Buang kanan, lari. Tapi Tuhan perintah harus tepat dilakukan. Buang ke kanan. Kanan. Ternyata setelah buang ke kanan, dapat berapa? 153 ekor pilihan ikan besar. Utuh. Tidak ada yang bocor keluar seperti di Lukas 5. Ini utuh. Apa yang terjadi? Ketaatan menghasilkan mukjizat. Ada orang susah, tidak mau mentaati perintah Tuhan. Kita suruh memakan saja dengan keluarga, cuma sedikit mau beri persembahan, itu orang Manado bilang. Janda Sarfat punya tepung segenggam, minyak dalam buli-buli cuma sedikit. Apa kata Elia? Bikinkan aku roti dulu. Tuang Elia, ini tepung ini cukup untuk saya makan dengan anak, habis itu juga mati. Mau kasih kamu lagi gimana Elia? Tapi apa? Alkitab mengatakan, Elia bilang, seperti kata firman Allah, tepung itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Betul. Ternyata betul. Setelah ditaati, mungkin pikiran perempuan ini, ya janda Sarfat ini, kalau saya makan 1 kali, toh mati juga. Sudah, dia minta ini, terkasih saja. Demikianlah firman Tuhan. Tepung segenggam tidak habis sampai musim menabur dan menuai. Demikianlah firman Tuhan. Bukan demikianlah kata saya. Banyak orang Kristen cuma lihat itu pendeta yang ngomong toh.
Pendeta yang bilang, loh KTP pendeta baca itu ayat, cuma menyalin. Dan saudara ada tukang baca, pembaca pun tidak segampang yang kita pikirkan. Membaca di muka umum, membaca itu tidak. Ya, coba. Akhirnya tepung segenggam tidak akan habis. Baca ya 1 Raja-Raja sedikit, ya. Nah, 1 Raja-Raja. Banyak hal yang terlalu seringkali kita remehkan dengan ketaatan. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Ayat 13 dulu sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Ya. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah." Beginilah firman Tuhan, bukan perkataan saya. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 2. Kalau hamba-hamba tidak memenuhi tempayang itu dengan air, tidak ada mujizat. Terus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mujizat terjadi kalau taat. Ya. Kalau cerita di Perjanjian Baru, perkataan Yesus, perintah Yesus. Kalau di Perjanjian Lama, anak Elisa bicara sama jenderal. Ya, ini di sini Nabi Elia bicara. Nabi, utusan Tuhan. Nah, ayat 16 dikatakan tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Dan hari ini pun saudara bisa mengalami mujizat kalau mau taat. Ini firman Tuhan, bukan perkataan saya. Saya pun kalau mau mujizat harus dengar kepada perintah Tuhan dan melakukan. Jadilah saksi. Oh, saya mengalami ini dengan Tuhan. Pengalaman saya dengan Tuhan. Jangan mengatuk. Amanat agung mengatakan pada kita. Ya, dengar amanat agung Tuhan. Jadikan segala bangsa muridku. Jadilah saksi, menangkan jiwa. Apa yang saudara buat? Markus 16, ini yang terakhir. Ayat 16 dan 17. Ini yang kita harus buat hari-hari ini, menjelang datangnya Tuhan. Markus 16 ayat 16 dan 17. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta, rasul-rasul, nabi-nabi. Begitu tulisannya? Tolong diulangi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Siapa? Pendeta? Bukan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara dan saya. Saudara bukan pendeta. Tanda-tanda ini menyertai yang bukan pendeta tapi orang percaya. Apa itu?
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jangan orang kerasukan setan, tunggu dulu, kita panggil dulu pendeta. Kamu usir itu setan. Karena di dalam orang percaya ada siapa? Ada Kristus, ada kuasa Allah. Kecuali saudara jadi orang percaya tidak ada Yesus. Tidak ada di sini. Kenapa? Hatimu terlalu dipenuhi syarat dengan dosa, keinginan duniawi. Terus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Letakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Bukan pendeta yang meletakkan tangan. Orang percaya. Ada kuasa di sini. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya 12 kali. Mari kita nyanyikan itu lagu. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bangkit dari putus asa. Bangkit dari rasa salah. Bangkit dari semua persoalan itu. Ada Yesus yang bisa berikan kita jalan keluar. Mujizat Allah dalam nikah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, puji Dia. Haleluya. Lagu ini sampai di sorga nanti. Haleluya, haleluya. Haus Roh Kudus saudara, haus kuasa Allah. Haleluya, 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 haleluya. Keluarkan suaramu di sorga nanti, suara bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan tunggu orang percaya itu berubah jadi manusia lain. Dia akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Dia akan mengusir setan-setan, dan setan itu pergi. Karena yang melakukan itu adalah Yesus. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Mujizat adalah demonstrasi kuasa Allah. Bawa orang-orang yang sakit
sakit jasmani, sakit rohani. Bawa orang-orang yang dipenuhi dengan roh-roh jahat. Haleluya, haleluya, haleluya. Suaramu nyaringkan. Di sorga itu sorak-sorai. Di sorga itu suara nyaring, seperti desau air bah. Haleluya, 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 amin. Pandang Yesus, taat perintahnya saja. Kenapa engkau tidak mengalami mujizat? Karena tidak taat. Haleluya, 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 haleluya. Agungkan Tuhan. Kalau saudara menyanyi memandang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpuji Tuhan. Puji Tuhan yang maha besar. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati. Jadilah kita saksi-saksi Tuhan. Jadilah orang percaya yang jadi berkat, karena kau terima berkat dari Tuhan Yesus. Dan pakailah berkat itu memuliakan nama Tuhan, sekarang sampai Dia datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama katakan amin.